Dia booming 2017-an. Saya jual es nyoklat rame waktu itu karena memang lagi booming. Saya sampai beli freezer untuk es batu sendiri karena memang penjualannya sangat banyak. Ada apa ya, Thai tea kalau nggak salah, waktu itu langsung down, dar, mati ya, es nyoklat mati. Wih, halo bos-bosku semuanya. Ada bos-bosku ternyata di sini. Ya. Aduh. Oke, kita mau ngobrol bos-bosku. Selamat datang di channel Ben Hidayat. Ya, ngobrolin tentang toko kelontong, tentang minimarket ala-ala, dan tentang bisnis ala-ala perdagangan. Jadi di channel ini kalian akan mendapatkan seputar obrolan tentang bisnis, terutama di bidang retail, perdagangan, dan tips and tricks ya. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan segala macam. Pada kali ini kita mau ngebahas, Bang, sebenarnya untung nggak sih Bang jualan es batu Bang? Gimana Bang caranya bisa untung jualan es batu Bang? Itu dijual berapa Bang? Itu sehari jual berapa Bang? Itu listriknya berapa Bang sebulan? Dan itu A, B, C, D, A, F, G, H, I, D sampai Z. Kita akan bahas sampai tuntas. Satu barang yang simple dan sepele ya, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Di pedagang, ya pedagang, rata-rata membelinya adalah pedagang, dan pembeli untuk konsumsi sendiri ada tetap ada, tiap hari juga ada. Gimana Bang ceritanya Bang? Kok bisa fokus untuk es batu juga tuh gimana ceritanya? Jadi awal mulanya saya kita akan mengobrolkan keuntungan, bagaimana caranya untung, dan berapa untungnya per bulan bisa ngejual berapa. Terus ya intinya apa sih untungnya jualan kayak gini gitu loh. Awal mulanya itu saya nggak sengaja, karena dulu saya punya satu kulkas freezer yang untuk membekukan es itu. Dulu kan saya jualan es nyoklat tuh pada tahun-tahun eranya dia booming 2017-an. Saya jual es nyoklat. Es nyoklat itu rame waktu itu karena memang lagi booming. Saya sampai beli freezer untuk es batu sendiri karena memang penjualannya sangat banyak. Setelah ada Thai tea kalau nggak salah, waktu itu langsung down, dar, mati ya, es nyoklat mati, nggak kepake kan itu si freezernya. Saya mau jual, waktu itu mau jual tapi harganya kalau dijual itu harganya biasanya jatuh. Teruskan untuk jualan es batu, 1 tahun saya jualan es batu pakai freezer itu bisa muat sampai 25 biji, dan itu nggak tiap hari laku. Memang di awal-awal saya jualan ini tuh lebih ke kayak bakar duit ya, karena yang tahu belum banyak, dan sehari itu satu freezer itu nggak habis. 25 biji itu sehari nggak habis. Sekalinya habis ya habis, ada orang beli udah nggak bisa ngejual lagi, karena pembekuan itu harus 1 hari 1 malam, karena nggak tahu apakah freezer saya yang error. Kalau mau mateng sempurna kayak gini itu paling nggak ketemu pagi itu bagus matengnya kayak ini. Dan ini saya hanya jual 1.000 rupiah satu ini. Saya cuma modal air sama ini plastik kiloan. Jadi gitu sih, 1 tahun pertama itu penjualan biasa-biasa aja. Tetapi di tahun kedua saya boom, tiap hari itu kehabisan. 25 habis sehari cuma mampu ngejual 25, dan banyak sekali pelanggan saya yang kayak, Mas bikin yang banyak dong. Saya udah bikin banyak tiap hari, nggak pernah telat gitu. Tapi ternyata customer saya tuh makin banyak, mulai dari pedagang ikan, terus pedagang es, ya itulah, terus warung-warung, terus ya tiga tempat ini membutuhkan suplai yang banyak tiap hari, mulai dari es. Pedagang es itu nggak cuma satu ya, mulai dari es degan, es buah, es blewah, apalagi pas hari raya, hari puasa. Terus lagi warung, itu warung nasi goreng, bakso, mie ayam, semuanya pakai es. Terus selain warung ada yang seafood.
penjual ikan, udang, semuanya yang seafood itu. Terus kan kebetulan di sini juga dekat pasar ya, pasar subuh, pasti banyak banget yang beli. Terus ada satu lagi tuh konsumsi pribadi, itu satu hari paling ya ada, tetap ada belinya satu kayak gitu. Terus ada lagi orang mancing, ada lima ini. Terakhir orang mancing ini biasanya di malam minggu, kayak hari ini malam minggu itu sekali beli banyak, bisa minimal 6, 5, kadang sampai 10 kayak gitu, dibuat kebutuhan mancing untuk ke laut. Orang-orang pekerja-pekerja itu kalau libur kan suka bikin acara gitu ya, suka bikin entah itu acara makan-makan bareng, itu beli es, beli buat mancing, ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 5 tipe item pasar yang tiap hari membutuhkan es batu ini. Dan saya menyarankan sekali untuk jual di angka 1000 karena memang fungsinya bukan untung banyak pada satu buah, tetapi pada penjualan yang banyak. Jadi saya akan bocorkan saya berapa biji per bulan saya jual ini, tapi di akhir video. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalian kalau mau untung, kalian harus punya chest freezer yang kecil aja kayak yang di belakang ini, yang 120 liter. Itu bisa muat sekitar 40 sampai 50 biji, tergantung kalian menatanya baik dan benar, itu bisa muat 50 biji. Hemat listrik sebulan paling ini anggap aja 100.000 sebulan. Ini nggak bisa membekukan, ini hanya untuk menyimpan ya. Jadi kalau teman-teman punya yang freezer pembeku tadi kayak yang di sana, itu kalian malam itu isi, atau pokoknya intinya diisi 25, malam kayak gini mateng, saya masukin ke sini. Paginya masih tambah semakin beku karena di sini minus 18 sampai 19. Semakin beku, terus langsung saya buat lagi. Jadi sana itu produksi sampai di sini penuh. Kalau di sini penuh, saya titipkan ke es krim, kemana-mana. Intinya dia tiap hari wajib produksi 25 biji. Sehari wajib produksi 25 biji. Itu. Nah, itu pun masih sering kehabisan. Setelah seperti itu, ini karena kita kan sudah punya pasar banyak nih, ini pasti insya Allah, ini insya Allah dalam satu hari habis. Paling sisa pun 5, 6 kayak gitu, atau mungkin 10 kalau pas lagi musim hujan atau musim batuk pilek. Ini musim batuk pilek aja udah tiap hari habis. Jadi seperti itu ya. Kalau mau untung, jangan cuma memanfaatkan satu freezer pembeku, itu nggak nutut. Kalian harus punya satu freezer penahan untuk menahan bekunya tadi, supaya kita bisa jual semakin banyak. Dia produksi di sini, jual. Jadi pemanfaatnya seperti itu. Kalau sampai pelanggan kita sehari nih, satu orang katakan 5 biji, berarti cuma nutut dibeli sama 5 orang. Satu orang 5 biji nih, berarti cuma ada 5 orang. Jangan saya bukan punya 5 orang, saya punya 5 item pasar ya. Mulai pasar es, warung, konsumsi pribadi, pemancing, sama penjual ikan. Ini tiap-tiap segmen tadi minimal ada 5 orang, berarti saya harus mencukupi berapa? 25, bisa sehari itu, wah banyak lah pokoknya. Tapi nggak pasti orang itu beli 5, kadang cuma beli 2, kadang beli sampai 1, kayak yang konsumsi pribadi itu tadi. Kalau warung rata-rata 3 ke atas, apalagi es gitu, pedagang es pasti 3 ke atas, bisa sampai 5 ke atas. Bahkan sering ya dulu itu sampai dibeli 1 box semuanya itu karena jengkel. Karena dia jengkel, nggak ke keturan, maksudnya dia nggak dapat itu, tiap hari kesini habis kesini, akhirnya dia datang pagi dibeli semuanya guys. Dan itu mengejutkan sekali sih, ternyata antusiasnya tuh banyak sekali. Memang di awal-awal pasti kalian akan bakar uang ya untuk es batu ini, tapi nggak apa-apa. Ini biar nggak mencair, kita masukkan lagi aja guys. Di awal-awal memang kita pasti akan bakar listrik dulu untuk es batu, tetapi ya itu tadi, ketika sudah terdengar beritanya kemana-mana, itu kita akan kekurangan stok pasti.
satu es tadi modalnya berapa sih ya? Air bersih sama plastik, nggak sampai modalnya itu 500 rupiah, itu pasti. Cuma kita modal listrik 100.000. Kalau kalian nggak menjual dalam jumlah banyak, maka kita bisa dibilang rugi, itu pasti kalau kita menjualnya banyak. Tapi kalau kita jualnya banyak, itu kita untung. Jadi kita punya dua itu, anggap saja per bulan 200.000 ya. Per satu bulan anggap saja 200 sampai 250.000. Dua freezer tadi yang di sana dan yang di belakang saya ini 200.000. Tetapi penjualan per bulan itu bisa minimal mencapai 750 sampai 800 biji. Itu kalau seumpamanya normal, maksudnya sepi. Tapi kalau pas rame bisa di atas itu, bisa sampai 1000 biji satu bulannya. Karena saya sering ini tuh nggak nutut, maksudnya yang sananya yang nggak nutut. Ini udah penuh ya kan, 50 biji udah penuh, ternyata kurang, sedangkan di sana belum mateng. Jadi mau nggak mau pelanggan saya harus beli di tempat lain. Itu yang sering terjadi di tempat saya. Jadi dengan 1.000 rupiah ya kita mengentengkan kan, oh sore gue badimu opo, itu kan sering kayak gitu. Tapi ternyata jadi 1.000 rupiah itu kalau dikalikan 800 ya berarti berapa sebulannya? 800.000 kan, 1.000 rupiah kali 800 biji, 800.000 dipotong listrik itu listrik anggap aja 250, berarti masih ada berapa? Kalau 250 kan itu tadi apa namanya, listrik 50.000-nya tali rafia sama apa namanya plastik ya, berarti 300 kan, berarti kita untung 550 kita untung sekitar 500.000 per bulan dari jualan es batu. Itu sangat membantu sekali untuk mengcover bahan-bahan yang lain. Kan kalau toko itu kita jualan itu untungnya kan kecil, kita harus jual sebanyak mungkin. Tapi kan nggak tiap hari, kayak kita kan retail bukan grosir, kita nggak bisa jual sebanyak grosir, modal kita juga nggak sebanyak itu. Jadi makanya harus ada subsidi silang antara barang A dan B. Jadi contoh nih, aku jual Sunlight 5.000, sudah tertulis 5.000, itu harga belinya satu karton per piece-nya itu 4.600, berarti aku untung 400 rupiah. Dalam sehari paling orang beli Sunlight anggap aja 5, berarti 400 kali 5 2.000 dari Sunlight. Tapi kalau dari barang-barang seperti ini itu kita marginnya bisa dibilang besar karena kita modalnya nggak sampai nggak sampai 500 rupiah, maksudnya bisa untung sekitar 50% meskipun kita jualnya cuma 1.000. Itulah keuntungan kita jual es batu. Punya toko sebaiknya saya sarankan juga untuk jualan es batu dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan jualan es batu tetapi mengandalkan satu kulkas freezer doang, itu akan memberatkan di listrik. Kalau kita cuma sehari 25 ya kalau sehari 25 habis, kalau enggak itu kan yang membuat kita nanti akan berat di abonemen listriknya. Ya mungkin itu yang bisa saya share. Apalagi ada pertanyaan lagi nggak ya tentang es batu ini? Modal udah, alat-alatnya sudah, keuntungannya sudah, penjualan per bulan 750 sampai 800 biji. Ya, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman buat jualan barang-barang sepele gini, tetapi ya marginnya mantap loh ya, daripada kita jualan rokok ya. Jualan rokok itu aduh marginnya kecil guys, untuk sedangkan modalnya gede banget, marginnya kecil. Sama es batu, untungnya banyakkan es batu dibanding ROKOK, itu jauh banget untungnya. Kalau kita bicara modal sama, tapi kan itu juga dibutuhkan banget sama orang kayak gitu. Jadi kalian nggak boleh jualan ini tok, rokoknya nggak jualan juga jangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalau menurut teman-teman video seperti ini itu bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa memberikan manfaat gitu kan.
Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha jualan es batu, jangan ragu-ragu, saya doakan lancar jaya, berkah barokah, dan memberikan manfaat bagi keluarga kita semuanya. Oke, saya juga akan mereview berapa sih penjualan ini sebulan, itu sebulan apa yang paling banyak, 10 barang terlaris di toko mas itu apa itu loh. Ini akan sama juga. Saya Ben Hidayat, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.